Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi untuk semuanya. Kali ini saya akan membuat video terkait dengan kerugian piutang. Ini adalah lanjutan video sebelumnya yang menjelaskan terkait kerugian piutang, lalu metode untuk estimasi kerugian piutang lah. Pada kali ini kita akan membahas tentang metode untuk mencatat adanya kerugian piutang. Di mana di sini ada dua metode yang digunakan untuk mencatat adanya kerugian piutang. Yang pertama itu adalah metode cadangan, yang kedua adalah metode penghapusan langsung. Jadi metodenya ada dua untuk mencatat adanya kerugian piutang. Dimana kalau untuk metode cadangan, ini digunakan apabila kerugian piutang cukup besar jumlahnya. Tiga hal penting yang berkaitan dengan metode cadangan. Yang pertama, piutang yang tidak tertagih ditaksir jumlahnya terlebih dahulu dan diakui sebagai biaya pada periode penjualan. Bila piutang tak tertagih berasal dari tahun 2020, maka kerugian piutang diakui pada tahun 2020 juga. Berikutnya, tafsiran kerugian piutang dicatat dengan mendebit kerugian piutang dan mengkredit cadangan kerugian piutang melalui jurnal penyesuaian. Jadi, pencatatan untuk kerugian piutang itu menggunakan metode cadangan. Ini untuk mengestimasinya itu pencatatannya melalui jurnal penyesuaian, yaitu di akhir periode. Kemudian piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih dicatat dengan mendebit rekening cadangan kerugian piutang dan mengkredit rekening piutang usaha atau piutang dagang pada saat suatu piutang itu dihapuskan dari pembukuan. Jadi ini adalah hal penting yang terkait dengan kerugian piutang menggunakan metode cadangan. Kemudian untuk metode penghapusan langsung, ya, jadi ada metode cadangan dan ada namanya metode penghapusan langsung. Dalam metode ini, yaitu metode penghapusan langsung, perusahaan tidak perlu melakukan tafsiran atas kerugian piutang. Jadi kalau metode penghapusan langsung nggak perlu ditafsir lagi kerugian piutangnya, sehingga rekening cadangan kerugian piutang tidak digunakan. Jadi kalau menggunakan metode penghapusan langsung, apabila suatu piutang diyakini tidak dapat ditagih lagi, maka kerugian atas piutang tersebut langsung didebitkan ke dalam rekening kerugian piutang dan mengkredit rekening piutang dagangnya. Jadi kalau menggunakan metode penghapusan langsung, itu tidak ada namanya tafsiran atas kerugian piutangnya. Jadi kalau memang diyakini customer tersebut tidak dapat ditagih lagi, maka langsung dilakukan penghapusan langsung dengan cara mendebit akun kerugian piutang dan mengkredit akun rekening piutang dagang. Berikut ini adalah contoh yang akan kita kerjakan untuk pencatatan menggunakan metode cadangan maupun pencatatan secara langsung. Contohnya, pada Agustus 2020, PT Bahagia melakukan penjualan kredit kepada PT Makmur sebesar 5 juta. Hingga akhir tahun 2020, terdapat piutang sebesar 500.000 yang belum dapat ditagih. Di sini manajemen memperkirakan 200.000 tidak akan dapat ditagih. Kemudian, pada bulan Agustus 2021, bagian penagihan menyatakan bahwa piutang sebesar 50.000 dihapuskan dari pembukuan karena tidak mungkin dapat diterima pelunasan dari PT Makmur. Mungkin dengan alasan tertentu, misalnya perusahaannya sudah pilot misalnya. Kemudian secara tidak terduga pada bulan November 2021, ternyata PT Makmur melakukan pelunasan hutangnya yang belum terbayar tadi. Nah, kita akan melakukan pencatatan baik
menggunakan metode cadangan maupun metode langsung. Kita akan coba ya. Untuk metode cadangan, kita mulai. Kalau misalnya pada akhir 2020 tadi PT Bahagia melakukan penjualan, ternyata di akhir periode itu kan masih ada piutang 500.000 yang tidak tertagih, yang belum tertagih nih. Tapi manajemen memperkirakan 200.000 tidak akan dapat ditagih. Nah, ini adalah tafsiran. Jadi manajemen memperkirakan, berarti manajemen melakukan tafsiran terhadap kerugian piutangnya sebesar 200.000. Nah, ini adalah di akhir periode. Berarti ini adalah pencatatan untuk tanggal 31 Desember 2020. Berarti tafsirannya adalah debitnya adalah kerugian piutang sebesar 200.000 dan kreditnya adalah cadangan kerugian piutang sebesar 200.000. Karena ini adalah tafsiran kerugian piutang yang diperkirakan oleh manajemen di akhir periode. Ini adalah tanggal 31 Desember 2020. Ini untuk pencatatannya yang ini. Kemudian untuk pada bulan Agustus, ya ini berarti Agustus, pada bagian penagihan menyatakan piutang tersebut, piutang sebesar 50.000 dihapuskan dari pembukuan. Karena tidak mungkin lagi diterima pelunasan dari PT Makmur. Kalau menggunakan pencatatan penghapusan langsung, ya ini penghapusan langsung menggunakan metode cadangan, debitnya adalah cadangan kerugian piutang sebesar 50.000 ya, sebesar ini. Ini berarti terjadi di bulan Agustus 2021. Bisa misalnya nih pada bulan Agustus tanggal 5, berarti ini pencatatan untuk 5 Agustus 2021. Debitnya adalah cadangan kerugian piutang dan kreditnya adalah piutang dagang. Lalu kalau misalnya tiba-tiba secara tidak terduga di bulan November, misal bulan Novembernya adalah tanggal 5 juga, misal nih 5 November 2021. PT Makmur melakukan pelunasan yang belum terbayar tadi sebesar 50.000. Tiba-tiba tak terduga PT Makmurnya melakukan pelunasan hutangnya yang belum terbayar sebesar 50.000 yang tadi udah kita hapuskan nih. Berarti pertama kita mengembalikan dulu piutang yang sudah kita hapuskan. Berarti debitnya adalah piutang dagang di debit 50.000, kreditnya adalah cadangan kerugian piutang. Ya, biar muncul angka piutangnya. Lalu saat kita terima uangnya tadi 5 November, jurnalnya lagi kas di debit karena kan kita menerima pelunasan hutang, berarti kasnya bertambah. Lalu kreditnya adalah piutang dagang 50.000. Ini adalah jurnalnya. Jadi untuk penerimaan kembali piutang yang sudah dihapus, ini jurnalnya ada dua ini. Piutang dagang 50.000 dan kreditnya cadangan kerugian piutang. Ini untuk mengembalikan angka piutangnya terlebih dahulu. Lalu kita debit kas dan kreditnya adalah piutang dagang 50.000. Jadi ini piutang dagang. Jadi kadang juga ada yang langsung menjurnal saat penerimaan piutang kembali itu kas di debit dan cadangan kerugian piutang di kredit seperti itu. Kita ke metode berikutnya. Metode penghapusan langsung. Untuk metode penghapusan langsung, untuk bagian pencatatan tafsiran kerugian piutang itu adalah catatannya di sini, dalam metode ini tidak dilakukan tafsiran atas kerugian piutang. Karena kenapa? Karena kita menggunakan penghapusan langsung. Jadi tidak kita buat. Kemudian tanggal di bulan Agustus 2021 karena bagian penagihan sudah menyatakan bahwa piutang itu tidak dapat diterima lagi pelunasannya dari PT Makmur, maka melakukan jurnal pencatatan, debitnya adalah kerugian piutang di debit dan kreditnya adalah piutang dagang sebesar 50.000. Lalu ternyata di bulan November PT Makmur ini ternyata melakukan pelunasan utangnya sudah kita hapuskan tadi. Debitnya adalah piutang dagang dan kreditnya kerugian piutang. Ini untuk mengembalikan akun
piutangnya lagi, dan debitnya adalah kas, kreditnya adalah piutang dagang, itu untuk mengurangi ini. Jadi kadang ada yang membuat jurnal juga langsung, kas di debit 50.000 dan kreditnya adalah kerugian piutang. Demikian video kita kali ini membahas terkait pencatatan kerugian piutang baik metode cadangan maupun metode penghapusan secara langsung. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.